Malam itu hujan deras mengguyur Palu lagi, lebih deras dari malam sebelumnya. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa kembali ke kontrakan setelah kejadian di rumah nenek. Sepupu sudah tidak ada kabar sejak kami berpisah di pinggir jalan raya Donggala. Dia bilang mau ke polisi dulu, tapi HP-nya mati total setelah pesan terakhir itu. Aku sendirian sekarang, duduk di lantai kamar kecil, punggung menempel dinding, mata tidak lepas dari pintu depan yang sudah aku kunci 3 kali. Jam dinding menunjukkan pukul 2.41. Lilin yang aku nyalakan tadi sudah meleleh separuh, nyalanya berkedip-kedip seperti mau padam. Aku tidak berani matikan, takut gelap total. Di luar, angin bercampur hujan membuat daun-daun pohon mangga di halaman depan bergesekan, suaranya seperti bisik-bisik pelan. Tiba-tiba HP baru yang aku beli kemarin bergetar di atas meja. Aku tidak pasang nada dering, tapi getarannya kencang sekali, seperti ada yang memaksa. Layar menyala sendiri, saya ingat saya matikan notif semua. Grup keluarga besar muncul lagi di aplikasi WA, meski aku belum pernah tambahkan nomor lama. Pesan baru dari nomor Rina. 1 foto. Foto itu gelap, tapi aku kenal tempatnya, kontrakan ini. Diambil dari luar jendela kamar, malam ini juga. Aku terlihat duduk di lantai, memeluk lutut, lilin di depan. Di belakangku, di pantulan kaca jendela yang basah hujan, ada sosok kecil berdiri tepat di belakang punggungku. Rambut panjang basah menutupi wajah, baju pink menempel di tubuh kurus, sandal pink meninggalkan jejak lumpur kecil di lantai kayu. Caption foto, "Kak, aku sudah di dalam. Aku sembunyi di belakangmu. Sekarang giliran kamu cari aku. Jangan curang ya." Aku menoleh cepat ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, hanya dinding kosong dan bayangan lilin yang bergoyang. Tapi napasku terasa berat, seperti ada yang menekan dada. Lalu terdengar suara dari dalam lemari baju. Gesekan kain pelan, seperti ada yang merayap di antara baju-bajuku. Suara itu berhenti, lalu ketawa kecil muncul lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. "Kak, aku di sini. Buka lemari dong." Dingin, aku tidak bergerak. Tangan gemetar memegang pisau dapur yang aku bawa dari dapur tadi. Lilin mulai redup. Tiba-tiba pintu lemari terbuka sedikit sendiri. Celahnya kecil, tapi cukup untuk melihat sesuatu di dalam. Sandal pink basah, diletakkan rapi di antara sepatu-sepatuku. Di atas sandal itu, ada secuil rambut hitam basah yang masih meneteskan air. Suara ketawa berubah jadi bisik. "Kak, ketemu nggak? Aku lagi nunggu. Kalau nggak ketemu sebelum subuh, aku yang keluar sendiri. Dan aku bawa temen-temenku." Aku bangkit pelan, mendekati lemari. Pisau di tangan kanan, tangan kiri pegang gagang pintu lemari. Aku tarik napas dalam, lalu buka lebar-lebar. Lemari kosong, hanya baju-baju tergantung, sepatu berantakan. Tidak ada sandal pink lagi. Tidak ada rambut, tapi di bagian belakang lemari, di dinding kayu yang sudah lapuk, ada goresan baru. Goresan kecil seperti dibuat kuku panjang. Aku di bawah tempat tidur. Aku berbalik, tempat tidur sederhana di sudut kamar. Selimut tergantung sampai ke lantai. Aku jongkok pelan, nyalakan senter HP. Cahaya kuning menyapu bawah tempat tidur. Di sana, di kegelapan, ada sepasang mata putih tanpa pupil menatap balik ke arahku. Mulut terbuka lebar, tersenyum tanpa gigi. Rambut panjang basah menjuntai sampai lantai. Sosok itu merangkak pelan ke depan, tangan kecil dengan kuku hitam merayap di lantai kayu. Aku mundur, jatuh terduduk. Senter HP jatuh, cahayanya bergoyang liar. Suara itu bicara lagi, sekarang dari bawah tempat tidur, tapi terdengar seperti dari segala arah. "Kak, ketemu. Sekarang ikut aku ke bawah. Di sana seru. Ada kakek, nenek, sepupu, semua lagi nunggu. Kita main selamanya, keluarga lengkap." Aku lari ke pintu depan, buka kunci dengan tangan gemetar. Hujan masih deras di luar. Aku keluar tanpa alas kaki, lari ke jalan kampung yang gelap. Di belakangku, terdengar langkah kecil basah mengikuti. Langkah itu cepat, tapi tidak pernah mendahului. Seperti sengaja membiarkanku lari dulu. Aku sampai di pos ronda kosong. Tidak ada orang, hanya lampu neon kuning yang berkedip. Aku duduk di bangku kayu, napas tersengal. HP masih di tangan, baterai tinggal 5%. Notif masuk lagi. Grup WA, voice note dari nomor Rina. Durasi 4 detik. Aku play dengan volume kecil. Suara ketawa kecil, lalu bisik pelan. "Kak, kamu lari lagi." Tapi aku sudah di depan pos ronda.
Aku lagi sembunyi di belakang tiang listrik. Cari aku yuk, kalau enggak, besok malam giliran tante yang lain. Lalu Om, lalu semua, aku matikan HP. Tapi di kegelapan pos ronda, aku lihat pantulan di genangan air hujan. Pantulan diriku duduk sendirian, tapi di belakang pantulan itu, ada sosok kecil melambai pelan. Aku tidak berani menoleh. Dan sekarang, jam 3.17, hujan mulai reda. Tapi langkah kecil itu masih terdengar di kejauhan. Mendekat pelan, sabar, permainan ini belum selesai. Dan aku tahu, malam ini mungkin malam terakhir aku bisa lari sendirian. Kalau besok grup keluargamu bunyi lagi. Kalau ada suara ketawa kecil di luar jendela. Jangan cari, jangan buka, karena sekali kamu ikut main, kamu tidak akan pernah pulang. Malam itu hujan deras mengguyur Palu. Aku duduk di teras rumah kontrakan kecil di belakang pasar malam, memandang genangan air yang memantulkan lampu neon warna-warni dari warung sebelah. Jam sudah lewat tengah malam, tapi aku tidak bisa tidur. HP di tangan masih panas karena tadi aku baca ulang chat grup keluarga yang seharusnya sudah lama aku hapus. 3 hari lalu, sepupu perempuanku, Rina, kirim pesan di grup besar keluarga besar. Pesan itu cuma satu kalimat. Kalian ingat jalan setapak ke belakang Bukit Duyu yang dulu kita main petak umpet? Malam ini aku ke sana lagi. Ada yang ikut, tidak ada yang balas. Grup itu memang sudah mati suri sejak kakek meninggal 5 tahun lalu. Tapi sejam kemudian, Rina kirim voice note. Aku play dengan volume kecil. Suara Rina terdengar berat napas, seperti lagi lari pelan. Guys, aku sampai di pohon beringin besar itu. Yang dulu katanya angker, aku cuma mau buktiin kalau cerita hantu itu bohong. Tapi, ada suara, bukan suara angin, suara anak kecil ketawa, dari dalam tanah. Aku rekam, tapi, dengar sendiri. Voice note berikutnya otomatis terkirim. Durasi 1 menit 12 detik. Awalnya hanya suara hujan dan napas Rina. Lalu terdengar ketawa kecil, tinggi, seperti anak perempuan umur 6 tahun. Ketawanya bergema aneh, seperti keluar dari sumur kering. Semakin lama semakin dekat, lalu suara itu berhenti ketawa, dan bicara pelan. Kak Rina, main lagi yuk. Kayak dulu, tapi kali ini aku yang sembunyi. Kalian cari, kalau ketemu, kalian ikut aku ke bawah. Suara Rina terdengar panik. Aku nggak bohong, ini beneran, aku lari sekarang. Voice note putus. Tidak ada pesan lagi dari Rina malam itu. Pagi harinya, tanteku telpon. Rina tidak pulang, HP-nya mati. Orang tuanya lapor polisi, tapi polisi bilang mungkin cuma kabur atau hilang sementara. Tidak ada jejak di Bukit Duyu. Malam kedua, grup WA bunyi lagi. Dari nomor Rina, tapi statusnya sudah last seen 3 hari lalu. Foto terkirim, foto gelap, tapi jelas pohon beringin besar itu. Di akar-akarnya yang menjalar ke tanah, ada tangan kecil memegang akar. Kulitnya pucat, kuku panjang hitam. Di belakang tangan itu, samar-samar terlihat wajah Rina. Matanya terbuka lebar, tapi pupilnya putih semua. Mulutnya tersenyum, tapi tidak ada gigi, hanya gusi merah gelap. Caption foto, aku sudah ketemu dia. Sekarang giliran kalian cari aku. Aku matikan HP, tapi malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap kali pejam mata, terdengar ketawa kecil dari luar jendela. Awalnya pelan, lalu semakin jelas. Seperti anak kecil bermain di teras. Malam kelima, hujan kembali turun deras di Palu. Aku tidak keluar rumah seharian. Pintu depan dan belakang sudah dikunci ganda, jendela ditutup rapat dengan kardus tambahan supaya tidak ada celah angin masuk. Lampu ruang tamu aku nyalakan terus, meski listrik terasa lebih redup dari biasanya, seperti ada yang menyedot dayanya pelan-pelan. Aku duduk di sofa, memeluk bantal, mata tidak lepas dari HP yang aku matikan total dan simpan di dalam kotak besi bekas roti. Tapi kotak itu mulai bergetar sendiri sejak jam 23. Getaran pelan dulu, lalu semakin kencang, seperti ada yang mengetuk dari dalam. Aku tidak berani buka, tapi getaran itu tidak berhenti. Malah semakin keras sampai kotak besi bergeser di atas meja. Akhirnya aku angkat kotak itu, buka perlahan. HP menyala sendiri, layar penuh notif WhatsApp. Grup keluarga besar yang sudah aku hapus dari aplikasi, muncul lagi. Di paling atas, nomor Rina. Pesan terbaru, satu voice note durasi 8 detik. Aku play dengan speaker kecil, tangan gemetar.
Suara Rina terdengar dekat sekali, seperti bicara tepat di telingaku. Kak, aku sudah di depan pintu kontrakanmu. Buka dong, dingin di luar, aku kedinginan. Main yuk, petak umpet. Kali ini aku yang cari. Suara itu berhenti, tapi di akhir voice note, terdengar ketawa kecil lagi. Ketawa anak perempuan yang sama. Lalu suara ketukan pelan di pintu depan. Tok, tok, tok. Aku matikan HP. Ketukan berhenti, tapi detik kemudian, ketukan itu pindah ke jendela kamar. Tok, 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 lebih pelan, lebih sabar. Aku lari ke kamar, intip dari celah gorden. Di luar jendela, di bawah hujan deras, berdiri sosok kecil. Tinggi sekitar 1 meter, memakai baju pink yang basah kuyup, rambut panjang menutupi wajah. Sandal pink yang sama seperti yang ditemukan di rumah tante. Dia berdiri diam, tapi kepalanya miring pelan ke kiri, seperti sedang mendengar sesuatu. Lalu dia angkat tangan, melambai kecil. Jari-jarinya kurus, kuku hitam panjang. Dari balik rambut basah itu, aku lihat matanya. Putih semua, tanpa pupil. Mulutnya terbuka lebar, tersenyum tanpa gigi. Aku mundur, jatuh ke lantai. Napasku sesak, ketukan berhenti. Tapi sekarang terdengar suara dari dalam lemari baju. Suara gesekan kain, seperti ada yang merayap di antara baju-bajuku. Lalu suara ketawa kecil lagi, dari dalam lemari. Kak, aku sudah masuk. Aku sembunyi di sini. Sekarang giliran kamu cari aku. Aku tidak berani buka lemari. Aku tarik selimut, meringkuk di lantai, tutup telinga. Tapi suara itu tetap terdengar. Semakin dekat, semakin banyak. Seperti ada beberapa anak kecil ikut bicara bersamaan. Kak, ketemu nggak? Aku di sini. Aku di bawah tempat tidur. Aku di belakangmu. Aku berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di cermin lemari pintu, pantulan diriku terlihat aneh. Di belakang pantulan aku, ada bayangan kecil berdiri. Bayangan itu melambai pelan, sama seperti di luar tadi. Aku pecahkan cermin dengan kursi. Pecahan kaca berhamburan. Darah mengalir dari tanganku, tapi aku tidak peduli. Jam menunjukkan pukul 3.13. Azan subuh belum berkumandang. Hujan semakin deras. Tiba-tiba HP berdering. Nada dering lama yang biasa Rina pakai waktu kecil, lagu, balonku ada 5. Aku angkat dengan tangan berdarah. Suara di seberang, suara Rina, tapi campur dengan suara anak kecil. Kak, kamu kalah. Aku sudah ketemu kamu. Sekarang ikut aku ke bawah. Di sana kita main selamanya. Kakek juga nunggu. Dia bilang, keluarga harus lengkap. Telepon mati sendiri. Aku lari ke pintu depan, buka kunci, lari keluar ke hujan. Motor aku nyalakan, gaspol ke arah Bukit Duyu. Aku harus ke pohon beringin itu. Harus akhiri ini. Sampai di bukit, tanah licin. Aku jatuh beberapa kali, tapi terus lari ke pohon itu. Di bawah pohon beringin, lubang sumur tua masih terbuka. Dari dalam lubang, terdengar suara ratusan anak kecil bernyanyi bersamaan. Petak umpet, siapa yang ketemu, ikut ke bawah. Aku mendekat ke lubang. Di dalamnya gelap total, tapi aku lihat tangan-tangan kecil memegang akar, menarik-narik seperti mengundang. Lalu dari dalam lubang, muncul wajah Rina. Bukan Rina yang hilang, wajahnya sudah membusuk separuh, mata putih, mulut terbuka lebar. Kak, masuk, main lagi yuk, kali ini nggak ada yang kalah. Semua menang, selamanya. Aku mundur, tapi tanah di belakangku runtuh. Akar-akar pohon beringin merayap ke kakiku, melilit pergelangan. Aku jatuh ke depan, hampir masuk ke lubang. Tepat saat itu, azan subuh terdengar dari masjid di bawah bukit. Suara merdu, kencang, menembus hujan. Akar-akar melepaskan. Tangan-tangan kecil menarik diri ke dalam lubang. Wajah Rina menghilang dengan jeritan pelan. Lubang itu menutup sendiri. Tanah rata kembali seperti tidak pernah ada lubang. Aku ambruk di tanah basah, menangis. Motor masih menyala di bawah bukit. Sekarang aku kembali ke kontrakan. Jam sudah pagi. Hujan reda. Tapi di meja makan, ada satu benda baru, sandal pink basah lumpur. Di dalamnya, kuku hitam panjang yang berdarah. Dan di HP yang aku tinggalkan semalaman, ada pesan terakhir di grup keluarga besar. Dari nomor Rina, besok malam, giliran yang lain. Kita main lagi. Jangan lupa datang. Aku tidak tahu siapa selanjutnya. Tapi aku tahu, permainan ini belum selesai. Dan setiap malam hujan di Palu, aku masih dengar ketawa kecil dari luar jendela.
Kalau grup keluarga kalian bunyi malam ini, jangan play, jangan buka pintu, karena sekali kalian dengar ketawa itu, mereka sudah masuk. Malam ke-6, angin malam di Palu terasa lebih dingin dari biasanya. Aku tidak lagi tidur di kontrakan. Setelah kejadian di Bukit Duyu, aku pindah ke rumah sepupu jauh di pinggir kota, dekat pantai Talise. Rumah itu tua, tapi ada tetangga kanan kiri, lampu jalan terang, dan suara ombak yang seharusnya menenangkan. Tapi malam ini ombak terdengar seperti desahan napas panjang yang tidak pernah berhenti. Aku duduk di ruang tamu kecil, ditemani lampu meja yang kuning redup. HP baru aku beli kemarin, nomor baru, akun WA baru, grup keluarga besar tidak aku tambahkan lagi. Aku pikir ini cara memutus rantai. Tapi jam 1.47, laptop pinjaman sepupu bergetar sendiri di meja. Aku tidak nyalakan wifi, tidak connect apapun. Tapi layar menyala pelan, seperti ada yang memaksa booting. Layar hitam, lalu muncul satu jendela chat WhatsApp web yang seharusnya tidak bisa terbuka tanpa scan QR. Grup keluarga besar, pesan terbaru dari nomor Rina. Foto terkirim. Foto itu menunjukkan aku, sekarang juga, duduk di ruang tamu rumah sepupu ini. Diambil dari belakang, dari arah pintu belakang yang menghadap ke halaman kecil. Di foto itu, di belakang kepalaku, ada sosok kecil berdiri tepat di ambang pintu. Rambut panjang basah, baju pink, sandal pink. Tangan kecilnya memegang gagang pintu. Caption, "Kak, aku sudah tahu kamu pindah. Tapi petak umpet nggak boleh ganti tempat. Aku lagi sembunyi di belakang rumah. Cari aku yuk, kalau nggak, aku yang cari kamu dulu." Aku menoleh ke pintu belakang. Tertutup rapat, tapi kunci pintu itu bergerak sendiri pelan, seperti ada yang memutar dari luar. Klik, klik, klik. Aku lari ke kamar sepupu, bangunkan dia. "Bangun, ada yang di luar." Sepupu bangun setengah sadar, tapi begitu lihat wajahku, langsung ikut panik. Kami berdua ke pintu belakang, nyalakan lampu halaman. Lampu menyala, tapi redup sekali, berkedip-kedip. Di halaman kecil yang hanya berumput liar dan pohon mangga tua, tidak ada siapa-siapa. Hanya genangan air hujan kemarin yang memantulkan cahaya lampu. Tapi di genangan itu, ada pantulan. Pantulan sosok kecil berdiri tepat di belakang kami. Kami berdua menoleh cepat. Tidak ada, tapi pantulan di genangan masih ada, tersenyum lebar tanpa gigi. Sepupu ambil garam dapur, taburkan di ambang pintu belakang seperti yang pernah dibaca di cerita horor. "Ini cuma takut-takutan doang," katanya, tapi suaranya gemetar. Kami kembali ke dalam, kunci semua pintu. Jam 2.55. Tiba-tiba terdengar suara dari kamar mandi. Suara air mengalir pelan dari keran yang seharusnya sudah ditutup rapat. Aku dan sepupu mendekat. Pintu kamar mandi setengah terbuka. Di dalam, keran air dingin mengalir deras, tapi airnya bukan bening, merah pekat seperti darah encer. Di cermin kamar mandi, ada tulisan jari kecil di embun kaca. "Aku di dalam cermin, lihat aku." Sepupu tarik aku mundur. "Jangan lihat cermin." Tapi terlambat, aku sudah melihat. Di pantulan cermin, bukan wajahku. Di belakang pantulan aku, Rina kecil berdiri, tangannya memeluk leher pantulan aku dari belakang. Matanya putih, mulut terbuka lebar. Dia bisik di telinga pantulan aku, "Ketemu." Cermin retak sendiri dengan suara keras. Pecahan jatuh, tapi tidak ada darah di lantai, hanya air merah yang mengalir dari keran, semakin deras. Kami lari ke ruang tamu. Lampu meja mati total, gelap gulita, lalu terdengar suara langkah kecil basah di lantai kayu. Langkah itu berputar-putar di sekitar kami. Dari kiri, dari kanan, dari belakang. Semakin cepat. "Kak, aku lagi cari kamu. Jangan sembunyi terlalu lama, nanti aku marah." Sepupu berbisik, "Kita keluar rumah sekarang." Naik mobil, kami buka pintu depan. Hujan mulai turun lagi. Di teras depan, sandal pink basah diletakkan rapi. Di dalamnya, ada secuil kulit manusia kecil, masih berdarah segar. Kami lari ke mobil sepupu, nyalakan mesin, gaspol meninggalkan rumah itu. Sampai di pinggir jalan raya, HP sepupu berdering. Nada dering, "Balonku ada 5. Dia angkat dengan tangan gemetar. Suara di seberang, suara anak kecil, campur suara Rina. "Kalian lari lagi, tapi aku sudah ikut di bagasi. Besok malam, kita main di mobil kalian. Jangan matikan lampu dalam mobil ya. Kalau mati, aku keluar."
Telepon mati. Sepupu berhenti di pinggir jalan, buka bagasi dengan tangan gemetar. Kosong, hanya ban serep dan kain lap. Tapi di kain lap itu, ada jejak tangan kecil basah lumpur merah. Dan di sudut kain, tertulis dengan darah. Besok giliran sepupu, lalu giliran kakak. Keluarga harus lengkap. Sekarang kami parkir di pom bensin 24 jam, lampu terang, orang lalu lalang. Tapi aku tahu, ini cuma sementara. Setiap kali aku pejam mata, terdengar ketawa kecil dari kursi belakang. Setiap kali aku lihat cermin spion, ada pantulan rambut panjang basah. Dan grup W yang seharusnya tidak ada lagi, masih bunyi di HP baru sepupu. Pesan terbaru, aku lagi sembunyi di pom bensin ini. Cari aku di antara mobil-mobil. Kalau nggak ketemu sebelum subuh, aku yang ketemu kalian dulu. Aku tidak berani lihat keluar jendela mobil. Karena di kaca yang basah hujan, ada jejak tangan kecil yang baru saja terbentuk dari luar. Permainan ini belum selesai, dan malam ini, mungkin malam terakhir kami bisa lari. Kalau besok pagi kalian dengar cerita ini dari orang lain, artinya kami sudah kalah, dan kalian selanjutnya akan dapat undangan main petak umpet. Jangan dengar ketawa kecil di malam hujan. Jangan buka pintu kalau sandal pink ada di teras. Karena sekali kalian ikut main, kalian tidak akan pernah pulang. Malam ketujuh, kami tidak lagi berani parkir di pom bensin. Lampu neon terang dan orang lalu lalang ternyata tidak cukup melindungi. Setiap kali ada mobil lewat, pantulan lampunya di kaca mobil membentuk bayangan kecil yang bergerak cepat di kursi belakang. Sepupu bilang itu cuma ilusi karena capek, tapi aku tahu itu bukan. Kami memutuskan lari ke arah selatan, ke Donggala. Rumah nenek yang sudah lama kosong sejak beliau meninggal 10 tahun lalu. Rumah kayu di pinggir sawah, jauh dari kota, tanpa tetangga dekat. Pikirku, kalau mereka bisa ikut kemana-mana, setidaknya di tempat terpencil ini kami bisa punya waktu untuk berpikir. Sepupu setuju, meski wajahnya semakin pucat setiap jam. Sampai di rumah nenek sekitar pukul 23.30. Listrik mati total, kabel lama sudah rusak. Kami nyalakan lampu minyak dan lilin yang masih tersisa di lemari dapur. Bau kayu lapuk dan debu menusuk hidung. Di ruang tengah, foto keluarga besar masih tergantung, kakek, nenek, ayah ibu sepupu, tante, om, dan kami semua kecil-kecilan. Foto itu sudah pudar, tapi wajah Rina kecil di baris depan masih jelas, tersenyum lebar, memegang balon merah. Sepupu langsung tutup foto itu dengan kain putih. Jangan lihat foto lama malam-malam, katanya pelan. Kami duduk di lantai, punggung saling sandar, mata tidak lepas dari pintu dan jendela. Jam 2 lewat, angin malam bertiup kencang lewat celah dinding kayu. Lilin berkedip-kedip, tiba-tiba terdengar suara dari dapur. Suara piring keramik bergeser pelan di rak, seperti ada yang mengambil sesuatu. Kami saling pandang. Sepupu ambil golok tua dari bawah tempat tidur, warisan nenek yang katanya pernah dipakai mengusir maling. Kami mendekat ke dapur, cahaya lilin menerangi meja kayu panjang. Di atas meja, ada satu piring kecil yang dulu biasa dipakai Rina waktu kecil. Di piring itu, ada secuil kue apem yang sudah basi, tapi masih utuh. Di sampingnya, ada satu balon merah kecil, kempis separuh, tapi terikat tali rafia seperti baru saja ditiup. Di lantai dapur, jejak kaki kecil basah lumpur merah membentuk lingkaran sempurna. Lingkaran itu berhenti tepat di depan lemari makanan tua. Sepupu buka lemari perlahan. Di dalam, di antara kaleng-kaleng kosong dan botol kecap, ada sandal pink yang sama. Basah, berlumur tanah sawah. Di dalam sandal, ada secuil rambut panjang hitam basah, masih meneteskan air. Lalu dari dalam lemari, terdengar suara ketawa kecil. Pelan dulu, lalu semakin keras. Suara anak perempuan, tapi campur dengan suara Rina dewasa. Kak, aku lagi sembunyi di sini. Cari aku dong. Kalau ketemu, kita pulang bareng ke bukit. Kakek bilang rumah nenek ini terlalu sepi. Keluarga harus kumpul lagi. Sepupu tutup lemari dengan keras. Kami mundur ke ruang tengah. Tapi sekarang suara ketawa itu terdengar dari segala arah, dari bawah lantai, dari plafon kayu, dari balik dinding. Lilin-lilin mulai padam satu persatu, meski tidak ada angin. Kami duduk di tengah ruangan, memeluk lutut. Sepupu mulai berdoa pelan, tapi suaranya terputus-putus. Aku pegang tangannya erat. Jam 2.58. Tiba-tiba HP sepupu bergetar di saku.
Nada dering, balonku ada 5 lagi. Dia angkat, tapi tidak bicara. Speaker nyala otomatis. Suara di seberang, ratusan anak kecil bernyanyi bersamaan, campur suara Rina. Kita main petak umpet di rumah nenek. Siapa yang ketemu, ikut ke bawah tanah. Kakek nunggu di bawah pohon beringin. Nenek nunggu di sumur belakang. Kalian lari kemanapun, kami ikut kemanapun. Telepon mati, lalu terdengar ketukan di pintu belakang rumah. Tok, 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 pelan, sabar, seperti anak kecil mengetuk sambil tersenyum. Sepupu berdiri, pegang golok. Aku buka, kita akhiri ini sekarang. Aku tarik tangannya. Jangan buka. Tapi dia sudah maju, buka pintu belakang lebar-lebar. Di luar, hujan deras lagi. Di teras belakang yang menghadap sawah gelap, berdiri puluhan sosok kecil. Semua memakai baju pink basah, rambut panjang menutupi wajah, sandal pink. Mereka berdiri diam, membentuk lingkaran besar. Di tengah lingkaran, Rina berdiri. Bukan Rina kecil, Rina yang hilang. Wajahnya pucat, mata putih, mulut terbuka lebar tanpa gigi. Dia angkat tangan, melambai pelan. Kak, sepupu, kalian kalah. Aku sudah ketemu kalian, sekarang giliran kalian ikut. Mainnya nggak berakhir sampai semua keluarga kumpul. Sosok-sosok kecil itu mulai maju pelan, langkah basah di tanah sawah. Mereka bernyanyi pelan. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. 1 hijau, 1 kuning, 1 merah, 1 biru. Meletus balon hijau, dor. Hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, rupa-rupa warnanya. Sepupu tutup pintu dengan keras, kunci. Tapi pintu itu bergetar seperti ada yang mendorong dari luar. Kami lari ke kamar belakang, tutup pintu, sandar badan. Tapi sekarang suara bernyanyi itu terdengar dari dalam kamar. Dari bawah tempat tidur, dari dalam lemari, dari balik dinding. Aku lihat ke cermin kecil di dinding kamar. Pantulan kami berdua, tapi di belakang pantulan kami, puluhan wajah kecil tersenyum lebar. Lilin terakhir padam, gelap total, dan di kegelapan itu, aku dengar suara Rina tepat di telingaku. Kak, ketemu, sekarang ikut aku ke bawah. Keluarga harus lengkap, permainan ini, baru mulai. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Yang aku ingat cuma suara balon meletus, dor, dor, dor. Dan ketawa kecil yang semakin jauh, semakin dalam, seperti ditarik ke bawah tanah. Pagi harinya, rumah nenek kosong. Tidak ada jejak kami, tidak ada HP, tidak ada golok, tidak ada lilin, hanya satu benda tertinggal di ruang tengah. Balon merah kecil, kempis separuh, terikat tali rafia. Di sampingnya, foto keluarga besar yang kain penutupnya sudah jatuh. Di foto itu, wajah kami semua, sudah diganti wajah anak kecil yang tersenyum lebar tanpa gigi. Dan kalau grup keluarga besar kalian bunyi malam ini, kalau ada voice note dari nomor yang sudah lama hilang, kalau kalian dengar suara balon meletus di kejauhan, jangan play, jangan buka pintu, jangan ikut main, karena petak umpet itu tidak pernah benar-benar berakhir, dan keluarga harus lengkap. Malam itu, hujan akhirnya reda menjelang subuh. Langit Palu mulai terang samar-samar di ufuk timur, tapi cahaya pagi terasa dingin dan asing, seperti tidak benar-benar menyentuh kulitku. Aku masih duduk di pos ronda kosong itu, badan basah kuyup, kaki penuh lumpur, pisau dapur yang tadi aku pegang sudah jatuh entah kemana. Napasku pelan, tapi jantung masih berdegup kencang seperti mesin rusak. Aku tidak berani pulang ke kontrakan. Tidak berani ke rumah sepupu. Tidak berani kemanapun yang punya atap dan pintu. Karena aku tahu, di balik setiap pintu, di balik setiap cermin, di balik setiap bayangan gelap, dia masih ada. Dan bukan cuma dia, ada yang lain, banyak. Anak-anak kecil yang ketawanya seperti gema dari dalam tanah. Mereka tidak marah, mereka tidak dendam, mereka hanya ingin main. Selamanya, HP-ku sudah mati total sejak tadi malam. Baterai habis, atau mungkin mereka yang matikan. Tapi sebelum layar benar-benar gelap, aku sempat lihat pesan terakhir di grup keluarga besar. Satu kalimat dari nomor Rina. Kak, terima kasih udah main. Besok malam kita lanjut lagi. Keluarga harus lengkap, jangan lari terlalu jauh ya. Aku tidak balas, tidak bisa balas. Aku cuma duduk diam, menunggu azan subuh yang akhirnya terdengar dari masjid kecil di ujung kampung. Suara muazin itu lembut, tapi malam ini terasa seperti perpisahan. Aku tahu,
Azan tidak lagi bisa menghentikan mereka sepenuhnya. Hanya menunda, hanya memberi waktu sebentar untuk bernapas. Sekarang aku berdiri, berjalan pelan ke arah jalan raya yang mulai ramai dengan motor-motor pagi. Orang-orang lewat, melihatku sekilas, lelaki basah kuyup, mata merah, wajah pucat, tapi tidak ada yang berhenti. Mungkin mereka pikir aku korban banjir. Mungkin mereka tidak mau tahu. Aku tidak tahu kemana harus pergi. Mungkin ke Makassar, mungkin ke tempat yang lebih jauh lagi. Tapi aku tahu satu hal, permainan ini tidak berakhir di Palu. Tidak berakhir di Bukit Duyuh. Tidak berakhir di rumah nenek. Ia mengikuti, melalui grup WA yang seharusnya sudah mati. Melalui suara ketawa kecil di malam hujan. Melalui sandal pink yang tiba-tiba muncul di teras. Kalau suatu malam nanti, grup keluarga besar kalian bunyi lagi. Kalau ada voice note dari nomor yang sudah lama hilang. Kalau kalian dengar ketawa kecil anak perempuan dari luar jendela, diikuti bisik pelan, main lagi yuk. Jangan play, jangan buka pintu, jangan cari, karena sekali kalian ikut, kalian tidak akan pernah pulang. Dan keluarga kalian, akan lengkap. Selamanya, aku berjalan terus, langkahku pelan, di belakangku, angin pagi bertiup lembut. Tapi di dalam angin itu, aku masih dengar ketawa kecil. Semakin jauh, semakin samar. Tapi tidak pernah benar-benar hilang. Terima kasih sudah mendengar cerita ini sampai akhir. Kalau besok kalian tidak dengar kabar dariku lagi, artinya aku sudah kalah. Dan mungkin, kalian selanjutnya.